topik saya Gusto. Hari Selasa. Nyanyi dulu Pastor. Oh nyanyi dulu ya, oke. Yuk, yang Mars tadi kita nyanyi lagi ya. Ya. Kasih itu Bapak. Nah, Kasih coba lihat sharing ke kata-kata Bapak. Mars itu kan bagus-bagus tuh. Kita percaya Allah penuh Kasih setia dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Walau pandemi corona melanda dunia, Dia tetap gembala baik dan murah hati. Marilah kita semakin mengasihi gereja kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat, berbenar rasa pada yang papa. Kita diutus makin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan, mewartakan kerajaan Allah demi gereja dan bangsa Indonesia. Kita percaya Allah penuh kasih setia Dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Walau pandemi corona melanda dunia, Dia tetap gembala baik dan murah hati. Marilah kita semakin mengasihi gereja kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat, berbeda rasa pada yang papa. Kita diutus semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Koda mewartakan kerajaan Allah demi gereja dan bangsa Indonesia. Nah, kita sharing sedikit dulu ada yang mau pesan kita tidak punya ini ya? Apa? Mike, Mic lagi ya? iya mic-nya rusak Pastor. Iya Covid makanya mic juga rusak. nggak pernah pakai jadinya. Ada pernah pakai. Ya bagaimana ada ibu bapak yang mau sharing cerita pengalamannya merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan, atau memang sama dengan tadi pada permulaan kita bilang, kita bertanya di manakah Tuhan, di manakah Engkau, di manakah janjimu, di manakah Engkau berada, di manakah Allah pada masa sulit, atau kita mengalami yang Dia menyertai kita dari hari ke hari. Nah, coba Ibu Bapak. Ayo. Ada yang mau kasih kesaksian Pak? Sharing Pak? Yuk Bapak Ibu, siapa yang mau kasih sharing silakan. Cerita Tentang cerita di rumah karena di COVID. rumah bagaimana sejak COVID. Adakah Ibu Bapak merasa pengaruh dari Tuhan selama pandemi ini, atau Ibu Bapak merasa biasa-biasa saja, atau tetap takut begitu dan bagaimana? Ya, siapa yang ngomong? Ayo. Bagaimana pengalaman kita selama, pastilah banyak Pak ya, saya yakin pasti sangat banyak pengalamannya. Bagilah supaya kita sama-sama memperkaya toh. Ayo, siapa? Ibu Bapak.
siapa yang mau cerita pengalamannya selama 2 tahun lebih COVID masih jalan ini COVID-nya dok, masih merajalela ini COVID. Ibu ya. Saya menceritakan waktu pandemi 2 tahun sebagai guru. Ya, saya ngajar umum. Begitu masuk pandemi, murid saya tuh drastis turun. Sebagai seorang guru yang tergantung pada jumlah murid, kami teman-teman guru juga merasa tarik panjang kok kabarnya. ya gimana ya Romo ya, nggak ada murid tapi kehidup guru tidak boleh dikurangi, jadi harus dipotong gajinya Romo. Ditambah lagi kita dakdikduk dengan kita harus kena COVID atau gimana ya Romo ya, hidup harus berjalan tapi gaji dipotong, kita tambah lagi kekhawatiran kita kena COVID atau gimana. Jadi kemarin itu benar-benar kita tuh dikuras emosi, dikuras tenaga, pikiran, bagaimana kita harus tetap waras di tengah ketidakwarasan. Ada rumah sakit sumber waras. Udah murid nggak ada, terus gaji dipotong, kita harus tetap survive gitu ya Romo ya. Betul. Tapi ya puji Tuhan selama 2 tahun itu kami sekeluarga nggak ada yang terpapar. Lucunya Tidak ada yang terpapar. Tidak ada Romo. Ibu Sintanggang juga tidak. Tidak ada. Mantap ya. Kakak saya yang almarhum masih kerja di RCTI, hampir setiap hari dia harus antigen karena dia berhubungan dengan Banyak orang. dan tidak puji Tuhan nggak kena COVID. Ini Tapi si Mercy ya yang kemarin justru balas setelah COVID mulai mereda, ya dia ini ya kami merasa begitu kami di rumah bisa ikut misa online ya. Ya. Mungkin yang tadinya kita bisa offline perginya sendiri-sendiri gitu Romo, begitu pandemi online kita bisa ngerasain misa meskipun di rumah bersama-sama, tapi merasakan oh iya ada hikmahnya juga gitu, bahwa dengan pandemi ini kita yang tadinya ya kalau misalnya pulang kerja ya udah sendiri-sendiri gitu Romo, karena kita dua tahun itu hampir tiap hari bersama-sama, jadi lebih akrab lagi. Oke. Tapi kalau boleh dipilih antara kemarin 2 tahun pandemi dengan sekarang ya jujur agak lebih bebas, lebih merasa sekarang itu lebih, tapi nggak lebih hutan, nggak lebih ada rasa khawatir. Ya. Mudah-mudahan coronanya benar-benar pulang kampung, Ya. balik lagi. Gitu. Oke, tapi merasa bahwa pada waktu corona itu adalah merasakan kebersamaan begitu ya. Ya. Ya, biasanya sendiri-sendiri tapi ini Di tengah-tengah berita tiap hari ada yang meninggal, entah di rumah siapa ada yang meninggal, entah orang tua murid ada yang meninggal atau siapa Ya. gitu. Karena kan seperti tiap hari ada di berita orang meninggal gitu ya, lumayan kan kita manusia biasa, ya betul. ada kekhawatiran gitu. Ya. Cuma ya itu ya Tuhan masih beserta kita, ya kita jalani apa yang menjadi porsi kita. Ya. Oke, jadi kebersamaan dan daya tahan selama pandemi itu bilang saja menjadi rasa Tuhan menyertai begitu ya. Ya. Ya, oke. Ada lagi pengalaman lain? Terima kasih Ibu ya. Siapa lagi punya pengalaman yang bagus? Ayo cerita saja. Itu resmi cerita saja. Apa yang dibuat selama pandemi? Ya, perasaan takut itu pasti ada ya. Rasa takut. Rasa Takut ya. ya, hampir setiap hari itu ada. Tapi kok ketika kita mendengar teman, apalagi teman sebangku saya sudah meninggal, anak SMA,
seminggu lagi suaminya meninggal, jadi makin kita tuh jadi saya tuh makin banyak doa. Saya percaya bahwa Tuhan akan melindungi, meskipun Pak Rafael kan pemimpin juga, makanya setiap pagi saya ajak bisa dan dengan mendengar firman-firman. Kadang saya ikutnya di Puspa Semadi, itu kan khotbahnya kadang-kadang banyak yang lucu, jadi agak terhibur ya. Ya. Jadi kita merasa takut dan firmannya itu sungguh menguatkan. Dan setelah melewati, meskipun pada bulan April itu kita juga masih diberi ketakutan yang sangat, karena Bapak waktu itu 3 kali dalam bulan April itu 3 kali harus dibawa ke UGD Oh. karena sesak napas. Jadi waktu berangkat itu saya sudah agak-agak nggak sadar. Saya panggil terus nama Tuhan, udah nggak karuan pokoknya, sampai saya bilang tolong Tuhan juga. Sampai ke rumah sakit itu jam 10 malam, terus saya nggak berhenti doa sampai sekitar jam 1 boleh pulang. Sudah agak-agak. Begitu 1 minggu lagi kena lagi, tersedak itu. Terus nggak boleh keluar dari rumah sakit 11 hari. Ya waktu itu saya ditolong Pak Nabil untuk minta sakramen orang sakit. Iya, sudah Pak itu juga. Jadi ya itu rasanya Tuhan itu nggak jauh, Pak Saudara. Rasanya Tuhan itu dekat sekali. Jadi begitu apa yang saya mau, saya inginkan gitu ya, pasti ada jalan. Padahal sudah sekarang peminyakan ini juga sudah 2 kali. Ya. Waktu di Sydney juga pernah. Jadi terus yang ketiga juga begitu. Cuma yang ketiga itu tertolong karena dokter yang di UGD sedikit memberi bantuan bagaimana cara menangani apabila terjadi lagi. Jadi kita tuh disiapkan dengan beberapa cara supaya ya semua tuh saya bilang kalau tidak karena Tuhan nggak akan bisa lewat itu. Benar-benar takut sekali. Sangat takut ya. Iya, Betul. Ya, saya juga sangat takut juga. Sangat takut juga. Ya. Tapi ya takut dan tidak takut hampir tidak ada batas juga. Jadi takut tetapi juga tidak takut juga. Artinya ya merasa sepertinya berada di dalam satu koridor di mana waktu takut dapat kekuatan, waktu tidak takut juga dapat peringatan begitu. Jadi ya, tetap hidup jalan terus saja di antara takut dan tidak takut. Kalau ada cerita lain lagi tidak? Sebelum kita kuis ini. Ada yang punya cerita lagi bagaimana mengalami kesetiaan Tuhan atau kerahiman Tuhan? Ya, Pak Made, ya silakan Pak Made. Tadi rata-rata mungkin mengalami yang pertama rasa takut itu besar sekali, apalagi pertama merasa lingkarannya masih jauh begitu, kita lama-lama kayak makin dekat ini dan orang yang kita kenal kerja kecuali yang dekat, jadi merasa makin takut juga sih. Tapi yang satu sisi Mas Rajut, apalagi tadi saya bilang kami tinggal dengan orang-orang komorbid yang banyak nih. Ya. Yang
saudara misalnya kakak saya itu orang yang harus pergi keluar kan, jadi nggak bisa enggak gitu. Jadi boleh buat, bukan yang kita pasrahkan lagi ketakutan itu kuat sekali. Tapi secara pribadi saya juga merasa wah ini kayaknya Tuhan benar-benar memporak-porandakan kenyamanan umat manusia. Ya. Karena dari kenyamanan kita dalam segala hal, termasuk kenyamanan dalam ritual-ritual doa dan sebagainya, seolah-olah seakan-akan diporak-porandakan. Orang biasa kumpul, sekarang nggak kumpul lagi. Terus biasa nggak lagi semua lain. Ya. Jadi benar-benar diporak-porandakan supaya kita kembali ke bagaimana kita membangun relasi yang pribadi, tidak secara ritual saja, tapi relasi yang dalam. Jadi itu yang saya rasakan. Refleksi dan satu peringatan besar yang rangkaian tadi dalam kumpul, tapi juga ternyata ada hikmahnya juga. Juga dengan peristiwa yang seperti itu kita kemudian bisa pertemuan online yang sebelumnya belum pernah dipikir. Ya. Ya tetap terbantu juga. Akhirnya ketika doa kayak begini, doa apa gitu kita bisa menyatukan hati juga dengan orang dari berbagai daerah. Menyatukan hati meskipun nggak ketemu, tapi satu hati dalam doa ini kan Ya. luar biasa begitu. Ya. Saya pikir juga luar biasa gitu. Jadi saat ini Tuhan benar-benar dia pukul orang-orang dan di situ juga diangkat doanya seperti ya. Ya. Luar biasa. Itu kalau saya. Ya, oke. Jadi mungkin Tuhan ini memukul ya tadi Hosea bilang ya, memorak-perandakan semua gaya hidup offline, ya dong. Lalu dia mau kasih tunjuk bahwa saya juga bisa diwartakan secara online ya dong. Ya, dengan online kan ya masuk ke segala macam sudut ya dong. Nah, ya itu juga mungkin saya juga tidak tahu deh. Tapi ya itulah yang terjadi setelah kejadian pandemi. Ya kita semua beralih kepada Tuhan digital, gereja digital ya toh. Ya jadi kita bertemu Tuhan secara virtual, secara digital dalam kehidupan harian kita gitu. Jadi itu antara offline dan online ya lama-lama juga tidak ada batas. Sudah ada apa frater, mungkin sudah jadi romo barangkali, juga pernah menulis tesisnya tentang gereja di masa digitali, bagaimana gereja bertemu dengan Tuhan secara digital. Jadi ini juga satu rahmat juga barangkali. Oke, ada cerita lain lagi? Ibu Eka, cerita kita dua positif COVID. Takut memang, takut. Pak Robert ya, silakan Pak Robert. Pada waktu itu masa COVID itu memang merasa takut sangat mencekam pada diri saya, sehingga apa yang dikatakan orang harus minum ini saya cari, Singkat saja sudah. harus beli vitamin ini D3 saya cari, saya beli Ya. apa pulsa apa yang di sedot Kayu putih. ya. Nah, terus pokoknya semua orang yang bicara melawan COVID itu saya dengar dan saya lakukan karena takut itu tadi. Nah terus suatu saat saya berkumpul di tempat adik saya di Tangerang. Di Senin saya ketemu bincang-bincang sama adik saya ya, tentang COVID juga, tentang keluarga juga. Nah, tentang COVID itu
dia takut sekali. Bos saya kena, dia bilang bos saya kena di kantor, dia takut. Nah, saya dibebaskan untuk tidak masuk kerja, tapi dia sendiri tidak tega ya, tidak rela untuk meninggalkan kerjaannya. Jadi dia datang walaupun hanya sebentar, kemudian pulang, itu selalu datang. Nah, terus tetangganya agak jauh sih dari rumahnya, itu ada yang kena. Itu juga dia menceritakan, wah tetangga sebelah sana kena mas. Ya, orang jauh ini yang penting kita minta perlindungan Tuhan. Ya. Minta perlindungan Tuhan. Jangan terlalu takut. Nah, waktu itu kita sedang membuat surat-surat ya, diperlukan untuk dikirim ke kampung Ya. untuk menyelesaikan masalah. Jadi hari Senin kita berdua bikin surat, begitu selesai, lalu surat itu dikirim lewat CNE. Nah, dia yang berangkat, saya yang ngirim. Nah, rumahnya dia dari Perum ya, dari Perum 4 ke dan itu di Simone. Jadi begitu berangkat itu sudah nggak ingat pakai helm, pakai jaket, enggak, cuma pakai kaos tanpa helm berangkat. Nah, pulangnya ke jalan basah dulu. Padahal dia itu sudah pasang ring 3 di badannya, pasang ring 3. Selama 3 tahun tidak pernah dikontrol, hanya obat habis beli. Nah, pada waktu pulang dari antar surat itu, surat titipan di semua pendidik, kehujanan, kemudian hari Selasanya saya nggak ke rumahnya, hari Rabu saya ke rumahnya lagi, lalu dia, badan saya kok nggak enak ya, gitu, dingin. Saya pikir, wah kamu kemarin nggak pakai helm, nggak pakai mantel, nah, mungkin masuk angin, saya bilang. Nah, coba minum tol angin aja. Nah, begitu ya sudah. Nah, saya setelah itu saya pulang ke nanti yang antar surat yang berikutnya saya aja. Dan nah, waktu hari Rabu itu saya gantian saya yang antar titip ke CNE di Simone. Nah, sekalian saya pulang. Nah, hari Kamis saya ditelepon sama istrinya Pak Dir, Bapak Tia, anaknya itu namanya Tia. Bapak Tia masuk rumah sakit. Apa? Pagi jam 9. Masuk rumah sakit jam 9, itu langsung ke ruang dokter jantung. Tetapi diusir sama suster-susternya sama di rumah sakit Mayapada itu. Diusir, suruh keluar harus lewat UGD. Nah, di UGD itu ternyata banyak orang yang sedang di virus COVID-nya itu. Ya. Dari situ baru masuk ke ruang dokter jantung. Nah, lalu diperiksa di
mulai diinfus di apa. Nah, setelah diinfus, pasang infus, waktu dipasang itu sudah bisa agak tidak keruan gerakannya. Saya belum nyampe di sana ya. Baru saya masih di rumah, saya ditelepon. Jadi sampai infus mau oksigen segala itu mau dicabutin sama dia. Lalu baru dia pakai dia masuk rumah sakit. Kalimat berikut, Pak dia sudah nggak ada. Nah itu. Jadi jam 12 saya berangkat dari sini ke rumah sakit Mayapada di Cengkareng ya. Tangerang ya, Tangerang. Ya. Tangerang, Mayapada di Tangerang. Nah, sampai di sana rumah sakitnya sudah sepi, semua orang yang ada di dalam suruh keluar semua, kosong Pak, nggak boleh. Nah lalu istrinya mau ikut mengurus jenazah yang mau dimandikan udah nggak boleh, udah suruh keluar semua. Ini yang urus semua rumah sakit. Besok dimakamkan jam 10. Nah kalau mau makam langsung nunggu di makam di dekat bandara sana makamnya. Nunggu dengan jarak 20 meter. 20 meter dari lubang. Kita doanya dari situ. Ya dari situ istrinya juga rupanya kena juga. Ya merasa kok aku sakit semua badan saya. Tapi untung di depan rumahnya dia itu ada klinik. Lalu dia persediaannya pada sakit itu dikasih obat untuk mengobati sakit persediaan itu. Nah itu dikasih 3 kali sembuh. Nah, Pak Robert terasa bagaimana kesetiaan Tuhan di situ, bagaimana kebaikan Tuhan di situ, bagaimana di pengalaman itu? Nah, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan itu ya memberikan info-info yang saya lakukan semuanya itu tadi. Ya. Orang bilang, beli minyak kayu putih. Itu Pak Robert yakin itu info itu dari Tuhan kah? ya iyalah. Dari Tuhan melalui orang-orang. Ya. Oke. Jadi beli obat tol angin juga termasuk. Iya. Jadi tol angin ini rahmat Tuhan juga. Tol angin. Laris tol angin ya. Nah, terus saya agak tenang sedikit, agak tidak rasa takutnya berkurang setelah saya baca dari YouTube itu, dari Paus suruh doa ini. Divaksinasi. Saya sudah divaksinasi dengan darah Yesus yang mulia. Ya. Tidak ada virus yang dapat menyentuh saya. Ya, betul. Nah, itu setiap hari saya mengucapkan. Tapi minum darah Yesus tidak. Jadi tidak divaksinasi oleh darah Yesus. Tidak memenuhi itu. Ya, belum bisa. Belum bisa waktu itu ya. Ya. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Robert ya. Ini pasti banyak dari antara kita mengalami seperti yang Pak Robert mengalami itu. Ya. Ya, saya sendiri hanya mengalami kemahakuasaan Tuhan saja. Tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Itu yang saya alami selama
3 tahun ini sampai sekarang ini. Jadi bagi saya tidak merasa dia maha rahim atau ini, tidak. Saya merasa dia sangat maha kuasa dan tidak ada yang dapat menandingi dia punya kemahakuasaannya itu. Ya, kami grup Evata ini dengan Ibu Rebecca, kami juga pada suatu waktu hampir sebagian besar kena COVID. Ya, tapi kita rasa biasa-biasa saja, tidak panas, tidak demam, tidak ada apa-apa, pokoknya tidak ada rasa gejala seperti yang didesas-desuskan, napas sesak, demam, batuk, influenza, tidak, kita tidak mengalami. Tetapi di tes positif. Waktu itu ya tes dengan antigen ya, antigen saja sudah positif. Lalu apalagi dengan PCR ya pasti positif ya toh. Nah sudah itu kita mengalami ya Tuhan Maha Kuasa, jadi kita tidak ada apa-apanya, kita rapuh dalam hal ini. Nah dan banyak peristiwa yang mengantar saya kepada pengakuan itu bahwa tidak ada yang mengalahkan Tuhan punya kemahakuasaan. Ada satu peristiwa terjadi, saya digadok cerita dengan Pastor John Lefteu pada hari ulang tahunnya, dan di situ hanya kami ber5 orang, berenam dan ada Rina, kenal Rina. Rina ini seorang yang sangat aktif di Karismatik Bunda Hati Kudus. Nah, kami ber5 dan waktu itu saya bicara misa waktu itu dan saya bilang, kita sekarang ini coba hitung kita punya kilometer. Barangkali kita sudah di kilometer mana, jangan-jangan sudah dekat pulang ini. Nah, jadi ya kita bercanda mengenai kilometer ini setelah misa. 1 bulan kemudian Rina ini pergi, dipanggil pergi. Padahal dia itu sangat mendukung Pastor John Lefteu dengan di masa-masa kena stroke itu ya. Jadi betul-betul kehilangan sekali. Nah itu salah satu kemahakuasaan Tuhan. Nah yang berikut, kami dalam keadaan Evata, dalam keadaan itu kami tetap setia menjalankan misa online sampai akhirnya ya kita saling memperkuat ya. Coba kita terima tawaran dari luar bulan April lalu. Nah kita ke Flores. Dan terjadilah bahwa semua penumpang tidak boleh lewat ruang kedatangan itu. Semua ditutup. Jadi begitu pesawatnya mendarat, pintu-pintu kedatangan semua ditutup dan semua penumpang di antigen pada waktu itu. Nah, kita semua negatif, tidak tahu penumpang lain ada yang positif, tidak tahu, tapi baru dinyatakan negatif baru boleh keluar. Nah, kami keluar dengan semuanya pakai masker ya, semua pakai masker. Tetapi di Flores pada bulan itu tidak ada satu orang yang pakai masker, tidak ada. Dan kami mulai dengan novena kerahiman dengan jumlah orang ribuan di Flores, di Rute. Mereka tidak pakai masker. Kami pakai karena kami takut. Tetapi setelah misa, mereka serbu itu anak-anak Evata, peluk-peluk dan cium-cium. Nah kita pakai masker, mereka tidak pakai masker. Jadi rasanya bagaimana ya? Lama-lama hari kedua, hari ketiga kita juga lepas masker. Nah, sampai selesai kita pulang tidak ada apa-apa. Baik-baik saja. Ya sampai sekarang ini. Jadi ya kita hanya merasa Allah Maha Kuasa, dia Maha Kuasa dengan menuntun kita punya langkah-langkah hidup masing-masing kita. Dia tunjukkan dia punya kemahakuasaan. Itu yang saya alami. Nah, saya juga tutup praktek saya juga selama 2 tahun saya tidak praktek, tidak. Jadi berarti ya juga saya tidak punya duit juga karena tidak pasien tidak ada toh. Nah, tetapi apa yang saya alami?
Orang semua kirim foto-fotonya. Mereka kirim foto-foto ke WA saya, minta WA, Romo punya WA, gimana? Ya sudah, dia kirim fotonya. Saya tolong di fotonya, saya balas, saya sudah rana dan sudah doakan. Dia kirim, minta rekening Romo, ya sudah kan rekening dia. Dan begitu loh, lama-lama ya, saya juga bisa bertahan selama 2 tahun lebih itu dengan cara-cara begitu. Jadi saya hanya pikir ya, saya tidak pernah berpikir hal seperti begitu, tetapi itulah yang saya alami. Atau macam kami dua, Ibu Eka ini, kita diberi apa itu tes air ludah atau tes ludah sendiri, dan kita karena tiap hari kita ketemu untuk urus macam-macam, jadi ya kita dua biasa tes sendiri. Nah pada waktu kita tes saya positif, Ibu Eka negatif. Nah, tetapi pada waktu 3 hari kemudian PCR, saya negatif, dia positif. Nah itu, sampai kita pikirnya, apa ini Bu? Jadi seperti dimain-main begitu, benarkah, tidakkah? Tapi tidak rasa apa-apa, tidak panas, tidak demam, tidak batuk, ya begitu saja. Nah sudah, kita lihat Peduli Lindungi hitam semua ya. Lalu tidak boleh kemana-mana ini apa karantina sendiri toh. Ya sudah sampai barang itu hijau kembali lagi. Peduli Lindungi itu. Nah kita tes semuanya udah negatif lagi, ya sudah kita kerja lagi seperti biasa. Nah itu terjadi. Jadi akhirnya ya kami saya bilang merasa takut dan merasa tidak takut ini sepertinya hampir tidak ada batas, dan kemahakuasaan Tuhan itu dia bekerja di dalam ketakutan dan di dalam ketidaktakutan kita itu. Benar-benar kami di Flores itu mengalami sesuatu yang membuka kami punya mata bahwa tidak ada apa-apa. Artinya orang Flores benar-benar mereka membuka mata kami bahwa tidak ada apa-apa begitu. Karena mereka tidak pakai masker sama sekali. Dan Ibu Bapak bayangkan 1000 orang di gereja begitu, kalau kita bicara begini ya, semua pada takut. Tetapi pada hari kedua, hari ketiga, hari keempat, akhirnya biasa saja. Dan kita sampai menyelesaikan novena kerahiman dengan sangat bagus di Flores. Nah itu pengalaman dari saya, dan nah sekarang saya pikir cukup ya. Kita minta ini dulu.